Oke, baiklah. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 19 Juni 2021 di Indonesia atau hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 di Amerika. Dan kita akan melanjutkan pembahasan sekolah Sabat kita yang sudah dimulaikan pada minggu lalu. Nah, kita tahu ada beberapa teman-teman kita yang belum berkesempatan hadir ya, ada berhalangan. Dan kita sekarang berada dalam buku Kerinduan Segala Zaman, chapter 17 yang berjudul Nikodemus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menceritakan sedikit ya mengenai yang sudah kita bahas minggu lalu. Untuk supaya kita ada gambaran untuk maju ke pembahasan selanjutnya. Oke, saya akan ceritakan sedikit ya. Oke, nah waktu lalu kita baca dari paragraf pertama ya. Jadi kita tahu semua kita sudah, saya yakin semua dari kita sudah mengetahui ya cerita tentang Nikodemus ini, dan bahkan kita sudah berulang-ulang dengar, sudah berulang-ulang baca, dan kita sudah tahu lah dia punya awal cerita sampai dia punya akhir cerita ya. Akhir cerita yang sangat indah ya. Nah, kita akan ceritakan. Jadi kita tahu bersama bahwa Nikodemus ini dia adalah seorang penghulu dari kalangan bangsa Yahudi ya. Dia memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi yang penuh tanggung jawab ya di kalangan bangsa Yahudi. Dia ini adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Dia memiliki bakat-bakat yang luar biasa, atau bisa dibilang dia ini bertalenta. Dan dia ini adalah seorang anggota terhormat pada Majelis Nasional. Dan kita tahu juga bahwa dia ini adalah orang yang kaya, dia terpelajar, dan terhormat. Namun dia ini berbeda dengan imam-imam dan penghulu-penghulu yang Yahudi yang kita sudah tahu ya, mereka punya karakter di mana mereka itu tidak senang dengan Tuhan Yesus ya. Jadi dia berbeda dari mereka. Nanti kita akan lihat apa yang membuatnya berbeda. Jadi Nikodemus ini dia hatinya ini digerakkan oleh pengajaran Yesus. Dia sangat tertarik, dibilang secara ajaib dengan apa yang dia lihat dari kehidupan Tuhan Yesus yang rendah hati, dan pelajaran-pelajaran yang Yesus bawakan itu membuat dia terkesan, dan dibilang di situ enggak mudah dia mau lupakan gitu. Dan dari situ dia mau belajar lebih jauh tentang kebenaran yang bagi dia ini adalah kebenaran yang indah ya. Jadi waktu peristiwa Yesus marah yang waktu dia mau membersihkan Ka'bah karena orang-orang sudah adakan transaksi jual beli hewan persembahan kan. Nah, di situ kan para imam-imam dan penghulu-penghulu marah kan, dan berencana untuk mengakhiri itu Tuhan punya pekerjaan kan. Tapi di situ ada Nikodemus yang memperhatikan mereka, menasihatkan mereka untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan. Karena dia merasa bahwa Kristus itu diberi kuasa oleh Bapa. Dan karena Nikodemus menasihatkan ini kepada orang-orang, kepada imam-imam dan penghulu-penghulu, dan mereka dengarkan itu nasihat Nikodemus. Jadi Nikodemus ini dia punya kehidupan, dia digerakkan oleh hatinya oleh Roh Tuhan ya. Jadi dia ndak cepat mengambil keputusan yang gegabah gitu. Dikatakan juga bahwa Nikodemus ini dia adalah orang yang suka menyelidiki firman Tuhan, dan dia
sudah banyak yang dia selidiki, dan dengan penuh kerinduan dia belajar tentang nubuatan yang berhubungan dengan Mesias, dan semakin dia selidiki, dia ini punya keyakinan terhadap Yesus ini kuat sekali gitu. Dan dia juga waktu peristiwa-peristiwa yang kita sudah pelajari dalam hal ini yang Tuhan Yesus bertindak di bait suci, karena dia lihat orang-orang sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip, di mana mereka sudah berjual beli di situ kan, di bait suci, dan Tuhan Yesus mengusir mereka kan. Di situ dia melihat Nikodemus ada di peristiwa itu, dia menyaksikan sendiri, dan dia melihat bagaimana kuasa Tuhan itu, kuasa ilahi yang ajaib ini, yang dia bisa lihat dinyatakan dalam diri Kristus saat dia mengusir orang-orang banyak itu. Jadi dia bisa lihat dan dia bisa rasakan betapa powerfulnya kuasa ilahi itu ya. Sehingga orang-orang itu kita tahu bersama bahwa mereka lari ketakutan kan. Dan setelah orang-orang ini lari ketakutan, yang tertinggal adalah orang-orang yang miskin, yang sakit, dan bagaimana dia lihat Tuhan Yesus memperlakukan orang-orang ini. Dia menyembuhkan orang yang miskin, dia menyembuhkan orang yang sakit, orang yang miskin dia hiburkan. Dan waktu orang-orang ini dekat dengan dia, mereka sangat berbahagia dan memuji Tuhan. Dan itulah yang membuat dia tidak ragu bahwa Yesus ini yang diutus oleh Bapa. Yesus ini adalah utusan surga. Jadi buah-buahnya ya yang dia lihat ya. Kemudian dari dia melihat bagaimana kehidupan Kristus ini, praktik kehidupan Kristus, disitulah muncul dia punya kerinduan untuk mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia mau mewawancara dengan Tuhan Yesus ya. Tapi karena kita sudah tahu ya ceritanya, dia takut untuk datang secara terang-terangan kan, hanya dia datang dengan diam-diam. Dia tidak mau orang-orang mau tahu kalau dia itu datang kepada Tuhan. Dan dia mau berbicara langsung dengan Tuhan, mau tahu cerita tentang Tuhan. Jadi dia putuskan untuk datang kepada Tuhan itu pada malam hari di mana semua orang sudah tertidur. Karena kalau ketahuan akan sangat terhina ya bagi dia yang adalah seorang penghulu Yahudi, petinggi-petinggi ya. Jadi dia enggak mau ya, dia akan merasa terhina. Jadi dia punya gengsi itu masih besar gitu ya untuk sampai orang mau ketahui. Dan bagi dia juga akan rasa terhina untuk mengakui bahwa dia itu seorang yang bersimpati terhadap Tuhan Yesus ini, yang seorang guru ya, yang dia sendiri belum terlalu kenal, tapi dia sudah ada rasa simpati. Dan kalau dia tahu, dan kalau ketahuan orang, dia bakalan diejek atau dicela kan. Dan lebih lagi, orang-orang nanti akan ikut dia punya teladan kan, karena kan orang kan melihat kepada dia kan. Jadi kalau sedangkan ini saja banyak orang yang suka dekat dengan Tuhan, apalagi melihat seorang penghulu, imam-imam yang istilahnya sudah tahu lah tidak suka kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang sampai mau dekat dengan Tuhan Yesus, mereka akan lihat, ih itu Nikodemus bisa, berarti kita bisa dong kayak gitu. Jadi dia benar-benar menjaga sekali ya, jangan sampai orang nanti ikut-ikut dengan dia gitu. Jadi itu sebabnya dia mau menemui Yesus dengan diam-diam. Dan waktu dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus, dia punya perasaan yang sebenarnya dia malu dan segan, dia berusaha mau tutupi katanya di nubuat bilang. Kemudian waktu dia menemui Tuhan Yesus, dia di situ dia memanggil Tuhan Yesus Rabi ya. Dan dia nyatakan bahwa dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang diutus Bapa. Dia sudah pelajari itu, dan bagaimana dia lihat dalam pekerjaan Tuhan Yesus itu, di mana Bapa itu menyertai dia ya. Dan itu semua dia lihat, dia bilang semuanya dia lihat dari perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus selama ini. Bagaimana Tuhan mengajar, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan men-treat orang-orang miskin, orang-orang yang sakit. Itu semua dia perhatikan itu, dan dia sangat bersimpati, dan dibilang dia merasa ada sesuatu yang ajaib dalam diri Tuhan Yesus ya. Tapi sebenarnya
dikatakan juga di Nubuat bahwa sebenarnya Nikodemus itu dia itu adalah orang yang kurang percaya. Dia akui bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, tapi hanya sebagai seorang Mesias, sebagai seorang guru utusan Bapa. Tapi sebenarnya untuk mau percaya Tuhan Yesus dia belum sepenuhnya dia percaya ya. Dan eh, waktu dia nyatakan itu, kita tahu ya, Tuhan Yesus itu bisa membaca hati setiap orang. Dia lihat bahwa Nikodemus ini adalah seorang yang pencari kebenaran. Jadi Tuhan Yesus melihat dia ini tulus, mau sungguh-sungguh ya. Dan eh, kebutuhan dia untuk mau menemui Tuhan Yesus itu tujuannya itu dia mau memperdalam dia punya keyakinan selama ini, kayak mau confirm kepada Tuhan bahwa betul enggak ini apa yang saya rasakan terhadap engkau gitu. Itu dia yang dia mau datang kepada Tuhan ya. Dan waktu Tuhan Yesus bertemu dengan dia, dengan segala keberadaannya dia, Tuhan Yesus menyambut dia dengan penuh dengan welcome lah ya, dengan penuh kelembutan dan dengan penuh wibawa tentunya ya. Dan Tuhan Yesus merespon dia, waktu dia bertanya kepada Tuhan Yesus merespon dia dengan yang kalimat yang sudah sangat familiar ya, di kita dibilang di situ, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Nikodemus. Tapi sebenarnya tujuan Nikodemus ini, dari sisi Nikodemus, dia hanya mau datang kepada Tuhan untuk mau sharing kan, mau tukar pikiran. Em, dan tapi responnya Tuhan Yesus justru mau menyatakan dasar-dasar kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu mau menyatakan sebenarnya yang kamu butuhkan adalah dasar-dasar kebenaran, Nikodemus, bukan mau memenuhi kamu punya keyakinan atau memenuhi apa yang kamu punya rasa penasaran selama ini gitu. Dan makanya Tuhan bilang begitu kan, kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa melihat kerajaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau nyatakan. Nah, dan Tuhan juga mengatakan di situ bahwa yang diperlukan Nikodemus itu sebenarnya bukan pengetahuan secara teori. Jadi selama ini waktu kita baca ini sudah berapa kali baca, tapi puji Tuhan banyak yang kita rasa ini apply sekali untuk diri kita sendiri ya. Jadi bukan hanya untuk Nikodemus, tapi untuk saya sendiri, untuk kita semua gitu. Nah, di sini Tuhan tahu apa yang seharusnya Nikodemus itu butuhkan. Walaupun dari sisi Nikodemus cuma mau sharing, mau ketemu Tuhan Yesus, betul enggak apa yang kita rasa selama ini terhadap dia, bahwa dia itu utusan Bapa, dia itu Mesias sebagai seorang guru gitu. Betul enggak gitu. Tetapi Tuhan sambut dia dengan bahwa dia harus dilahirkan kembali supaya dia bisa melihat kerajaan Tuhan. Dan yang diperlukan, Tuhan Yesus mau menyatakan di sini bahwa yang diperlukan Nikodemus itu bukannya pengetahuan secara teori saja, tetapi yang Tuhan mau adalah pembaruan secara rohani. Kita tahu kan dia adalah seorang pelajar Alkitab dan nubuatan-nubuatan. Makanya dia tahu Tuhan Yesus ini, dia tahu ya yang sedang ditunggu-tunggu gitu. Makanya ya itu secara intelek ya, secara pengetahuan dia, tetapi Tuhan mau dia untuk bukan hanya tahu secara teori, tetapi Tuhan punya keinginan terbesar untuk dia dan untuk kita semua yang adalah perubahan secara rohani. Artinya tidak perlu untuk memuaskan rasa ingin tahu. Aduh, kita pengen tahu ini apa sih? Ini apa sih? Tapi yang paling penting adalah untuk mendapatkan hati yang baru. Itu yang Tuhan Yesus mau supaya Nikodemus paham untuk hal yang itu, bukan bagaimana besarnya keinginan tahuannya dia terhadap apa yang dia pengen tahu gitu. Ya kita tahu kan artinya kan dilahirkan kembali itu dibilang kan, kalau kita tahu bersama kan itu hati yang baru, artinya hidup yang baru. Jadi kita sudah memiliki, jika kita semua sudah memiliki hati yang baru atau hidup yang baru, maka itu semua dari surga ya. Maka kita baru bisa menghargai perkara-perkara surga. Jadi
Tuhan lihat sampai di situ Nikodemus belum paham. Jadi makanya dia punya motif lain kan. Hanya Tuhan mau alihkan dia punya dia mau alihkan motifnya ke yang benar gitu. Nah, terus diceritakan juga bahwa waktu Kristus berkata kepada Nikodemus kalau Nikodemus itu harus memperoleh hati yang baru atau hidup yang baru, maka kalau dia belum memperoleh itu, maka tidak ada guna ini mau diskusi, mau ketemu ini tidak ada guna karena Nikodemus tidak akan mengerti apa kehendak Tuhan karena dia hanya sampai kepada teori saja yang dia mau memenuhi dia punya keinginan. Dan di sebelum waktu Tuhan Yesus muncul di Yohanes kan sebagai pembuka jalan ya. Dan waktu Yohanes mengkhotbahkan, Nikodemus juga ternyata ada di situ. Dan dia juga telah mendengar khotbah Yohanes Pembaptis yang mau arahkan pandangan semua orang kepada Yesus. Dan waktu itu Nikodemus merasa bahwa memang betul kerohanian dari bangsa Yahudi ini memang sudah sangat merosot ya, sudah sangat kurang. Malah yang terjadi adalah kefanatikan dan cita-cita duniawi. Pokoknya mau menjadi bangsa yang besar, berharap untuk bisa lepas dari penjajahan Roma. Jadi mereka benar-benar Nikodemus merasakan itu gitu dan dia rasa ini enggak harus seperti ini gitu. Jadi dia sangat dari hati kecilnya sendiri dia itu sangat merindukan kebangunan rohani dengan adanya Mesias ini gitu. Jadi begitu Tuhan datang, dia lihat kehidupan Tuhan Yesus, dia rasa oh iya, ini Mesias. Dia hanya tahu Mesias ini adalah utusan Tuhan dan guru. Tetapi dia enggak memikirkan bahwa ini adalah anak Bapa ya. Dan di situ juga dikatakan bahwa waktu di zamannya Yohanes Pembaptis memberikan pekabaran, dibilang di situ Yohanes Pembaptis itu gagal untuk meyakinkan Nikodemus atas dosa-dosanya. Karena dia merasa dia adalah seorang Farisi yang keras. Dia ini kehidupannya sangat membanggakan. Karena waktu kita baca juga Nikodemus ini adalah orang yang dia sangat terkenal dengan dia punya kedermawaan karena dia kan kaya. Dia kaya tapi dia dermawan dengan orang-orang yang susah. Dia orang yang murah hati. Jadi sangat terkenal juga dia dengan dia punya kebaikan. Dan dia ini sangat setia dalam mensupport upacara-upacara dalam bait suci. Namun yang dengan dia punya yang dia lakukan ini dia sudah merasa puas dan dia merasa bahwa dia itu sudah mendapat nilai plus dari Tuhan dengan apa yang dia sudah lakukan gitu. Dan ini kita tahu salah ya. Dan dia merasa dengan dia lakukan ini dia sudah mendapatkan tempat di kerajaan Tuhan. Orang bilang jadi sudah ada setengah kaki di surga gitu. Jadi dia sudah cukup puas dibilang di situ dengan dia tidak memerlukan perubahan apa-apa lagi. Makanya waktu dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus langsung sampaikan bahwa yang saya butuhkan itu bukan teori, bukan apa yang kamu tahu, bukan apa yang kamu lakukan selama ini, tetapi perubahan karakter, hati yang baru dilahirkan kembali. Tapi dibilang di situ bahwa pernyataan Yesus ini tidak dipahami secara dengan mata rohaninya Nikodemus. Kita tahu ya ceritanya, tapi dia mengerti secara literal. Makanya dia jawab, ih bagaimana mungkin kita mau, nih nggak masuk di akal ini. Masa iya sih saya harus masuk lagi ke kandungan ibu untuk dilahirkan kembali? Saya kan sudah tua gitu kan. Nah dia nggak paham. Dan kita yakin semuanya juga dibilang di Ronubos itu dibilang juga itu juga terjadi kepada kita semua. Bukan hanya kalau lihat aduh kita melihat Nikodemus jadi kayak lucu kok dia enggak ngerti sih cuman masalah ini. Tapi jangan merasa sombong. Ronubot bilang itu juga semua terjadi kepada kita semua. Dikatakan bahwa kita punya kedagingan kita yang membuat tidak mau menerima perkara-perkara rohani karena dosa. Sehingga membuat kita terhalang untuk menerima ini perkara-perkara rohani. Karena dibilang di situ bahwa perkara-perkara rohani hanya bisa dipahami dengan perkara rohani. Makanya waktu Tuhan bilang dia benar-benar tidak mengerti ya.
Dan waktu dia nggak ngerti, Tuhan dengan sabar jelaskan lagi kepada dia maksud apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari air dan roh. Namun Nikodemus juga mengerti bahwa itu cuman baptisan baptisan air ternyata itu kan, dia mengerti seperti itu. Tapi dibilang juga Tuhan menjelaskan bahwa bukan hanya itu, tapi yang Tuhan maksudkan adalah diubahkan kita punya hati. Karena dari hati kita sudah tahu kan, hati kita ini adalah sumber kehidupan, tetapi hati kita juga adalah sumber kejahatan, sumber mata air yang kita semua ini jahat ya. Makanya Tuhan mau perbaiki kita punya sumber kehidupan kita, yaitu hati kita. Tuhan mau bersihkan supaya aliran sumber mata air ini kalau sudah jernih airnya, begitu dia lewati, dia punya alirannya, semuanya akan bersih. Itu yang Tuhan mau. Dan dibilang juga bahwa orang yang mau berusaha mencapai surga dengan dia punya perbuatan sendiri, ini righteousness by faith ya. Kita juga belajar ini di Gospel and Creation chapter 1, ya kan? Jadi orang yang mau berusaha mencapai surga dengan perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum, itu tidak akan pernah berhasil. Karena kita semua tahu ya, itu mustahil. Tuhan bilang, kita semua tidak ada kesanggupan sama sekali. Dibilang di bab-bab sebelumnya, bahwa di paragraf sebelumnya, bahwa kita tidak mustahil untuk kita mau berbuat membenarkan diri kita, mau memelihara hukum dengan kita punya kekuatan. Kemudian dibilang juga bahwa kita semua tahu ya bahwa kita pasti dengan perjalanan kerohanian sejauh ini, kita pasti tetap ada rasa yang kayak mau berubah tapi kayak masih setengah-setengah, belum sepenuhnya ya. Kita paling tahu lah ya, kita punya diri ya. Kita mau memperbaiki kita punya kehidupan yang lama, tapi Tuhan bilang itu bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau itu adalah perubahan seluruhnya, seutuhnya, enggak boleh ada tersisa 1% pun. Makanya dia mau kita punya karakter itu harus benar-benar murni ya. Harus benar-benar hati yang baru, sama sekali baru. Enggak ada yang ada satu titik dosa yang ada dalam kita punya hati. Makanya dibilang harus mati diri kan. Dan perubahan ini dibilang yang dilakukan bukan kita sama sekali. Kalau kita baca di Righteousness by Faith, Wagoner bilang itu harus dari luar, bukan dari dalam. Harus ada kekuatan dari luar yang akan melakukan itu. Bukan 1% pun dari kekuatan di dalam diri kita, enggak ada. Harus ada kekuatan dari luar, yaitu kekuatan apa? Dibilang di sini adalah kekuatan Roh Kudus. Hanya itu yang bisa ubahkan kita. Nah, waktu Tuhan Yesus nyatakan ini kepada Nikodemus, waktu Tuhan jelaskan semuanya ini, kita akan lihat bagaimana respon Nikodemus ya. Apakah dia sudah langsung mengerti atau masih tetap bingung dengan pernyataan Tuhan ya. Nah, ini kita akan baca di paragraf selanjutnya. Sebelum kita akan berganti-gantian, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan berganti-gantian, kita akan memberikan poin ya untuk kita diskusi, untuk kita saling menguatkan. Dan ini pelajaran ini bagus sekali ya, untuk saya pribadi ini sangat menegur saya pribadi. Oke, sebelum kita baca, mungkin ada yang mau respon dari yang sudah cerita sebelumnya, paragraf sebelumnya ini. Oke, ya, kalau Wan. Oh iya, silakan Kak. Iya, Kak Opin ada yang minggu lalu, silakan Kak. Apakah keraguan-raguan Nikodemus pada saat itu adalah juga keraguan-raguan yang kita miliki saat ini, di mana saya pribadi juga ya masih kurang merindukan percaya kepada Tuhan itu 100%. Tapi level itu kok nggak bisa dicapai ini. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, apakah pengalaman Nikodemus itu sedang kita alami saat ini sampai kita percaya Yesus ada datang sebagai juru selamat, dia sudah mati buat kita.
Saudara dan saya percaya itu. Ya. Lalu yang belum kita lakukan mungkin ya, pergi menjual harta kita dan membantu orang lain sebagaimana yang Nikodemus lakukan. Atau yang mungkin belum kita lakukan adalah pada akhirnya percaya pada Tuhan 100%. Kira-kira pandangan ini seperti apa? Mungkin ada saudara-saudara yang bisa juga mampu melihat seperti yang saya lihat, ya, di mana Nikodemus ini dia tahu Yesus dengan segala mujizat yang dilakukan, ya, dan dia menyaksikan itu, dia saksi mata di zaman itu. Kita tidak lihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Nah, sedangkan orang yang melihat langsung apa yang Tuhan Yesus buat, itu punya keraguan-raguan terhadap dia. Apalagi kita yang tidak melihat langsung. Di mana kita bisa menempatkan hal ini ya di dalam sehubungan dengan apa yang sedang kita pelajari ini. Mungkin ada yang punya masukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak atas pertanyaan yang begitu baik ya dan Christine. aplikasinya untuk kita ya. Christine, Nah, apa tuh ada kira-kira back yang dia? ada dari teman-teman yang mau menjawab, silakan. Simpang tutas. Kemana sebawa tutas? Halo, bisa dengar? Siapa Ros? Bisa mute Kang. Iya, bisa dengar. Iya, bisa, silakan. Iya. Jadi karakter daripada Nikodemus ini ada juga di salah satu murid Yesus ya. Thomas, ada lagi yang satu yang Farisi. Siapa yang seorang Farisi yang menjadi bukan, sepertinya bukan. Ya. Orang maksudnya dia apa? Dari Farisi, orang Farisi. Murid Yesus tapi Farisi juga. Salah seorang dari murid Yesus yang Zacchaeus. Iya, dari Farisi. Ini Simon ya. Oh, Simon. Iya. Okay. Filipus kalau nggak salah ya. Ya. Ragu dengan Filipus yang di bawah pohon arah. Filipus juga ya. Yesus sudah melihat. Bukan. Yang apa? Telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku itu. Iya. Masih mau tanya lagi siapa Bapak itu? Bukan itu? Iya. Filipus itu kalau nggak salah. Iya. Menarik sekali kalau orang mau belajar ini pengalaman daripada murid-murid sampai mereka mengalami ruangan atas. Di pengalaman murid-murid itu, murid-murid ini Rono buat mengatakan dengan berbagai macam latar belakang mereka, ketidakpercayaan mereka, sampai akhirnya kecuali Yudas mengalami ruangan atas, mengalami kecurahan roh dan bisa menginjil dengan kuasa surga. Nah, ini yang sangat indah untuk dipelajari dan menjadi hiburan bagi kita semua yang berjuang dan mengalami kegagalan atau belum melihat buah-buah seperti seseorang yang sudah betul-betul sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus.
bagaimana 3,5 tahun mendampingi guru mereka. Bahkan Simon, cerita mengenai Simon ini mengundang Yesus untuk makan pesta di rumahnya, itu ada di chapter 62 di buku Kerinduan Segala Zaman, di mana itu menyatakan bulan-bulan terakhir sebelum kematian Yesus. Sebentar lagi dia akan diserahkan. Nah, mundur ke belakang itu sudah melewati 3 tahun kurang lebih bersama-sama dengan Yesus. Dan nanti kita lihat dia juga mengalami keraguan atau lambat untuk apa? Untuk percaya karena kefarisiannya. Nah, sama juga kalau kita lihat bagaimana Tuhan bekerja kepada masing-masing murid-murid ini, sehingga pada akhirnya mereka mau mendedikasikan seluruh talenta, bahkan nyawa mereka untuk Injil. Itu adalah dan mati syahid. Itu sebenarnya menjadi hiburan bagi saya pribadi. Itu menjadi penghiburan bagaimana saya yang istilahnya mau taklukan ini diri ya. Ini bukan dengan orang sudah mengerti dengan bahasa RBF arti taklukan diri. Itu mustahil ya, dan doa-doa permohonan pengampunan dosa untuk dosa yang sama itu masih terulang ya. Tapi yang menjadi titik awal bagi saya pribadi kenapa terhibur dengan adalah ketika menyadari bahwa ternyata murid-murid ini sangat menyedihkan ya. Kondisi mereka sampai Yesus disalibkan, dan kecuali ketika mereka ketemu Yesus waktu Yesus dibangkitkan, di situ mereka sangat menyedihkan. Respon-respon mereka, padahal sudah 3 tahun lebih berjalan dengan Yesus, tapi dengan senantiasa menunjukkan ketidakpercayaan. Dan kita ingat selalu ya, pernyataan Yesus bahwa banyak hal yang ingin aku nyatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menerimanya. Jadi di situ ada proses yang Yesus mau bentuk kepada masing-masing kita. Ada hal-hal, peristiwa demi peristiwa yang baik kita secara pribadi akan alami, maupun secara general, universal, kita akan alami bersama-sama, sehingga pada akhirnya kita bisa siap untuk mengalami peristiwa di ruangan atas. Jadi ketika setelah murid-murid mengalami ruangan atas, kalau kita baca apa yang mereka rasakan saat itu. Saat itu mereka menyadari bahwa segala sesuatu sikap, respons, tindak perbuatan-perbuatan, perkataan, panjang sabar guru mereka terhadap mereka itu baru mereka sadar di situ. Ketidakpercayaan mereka, gurunya sudah mengatakan dia akan mati, akan bangkit hari ketiga. Mereka justru nggak percaya. Justru imam-imam yang percaya dengan menyuruh prajurit-prajurit Roma untuk mensil kubur Yesus supaya murid-murid jangan membawa lari tubuhnya dan mengatakan dia sudah bangkit. Karena mereka tahu dia akan bangkit. Nah, murid-murid dengar itu Yesus katakan dia akan bangkit hari ketiga. Tapi waktu dia mati, mereka sedih. Perjalanan ke Emmaus itu gambaran kesedihan dan keputusasaan mereka. Kleopas dan Filipus kalau nggak salah ya.
dari Yerusalem mereka pulang kampung ke Emmaus. Nah, ini sebenarnya saudara-saudara ada peristiwa demi peristiwa dan salah satu peristiwa yang kita ingat dan sudah pernah disaksikan pada waktu Yesus mau mengungkapkan kepada murid-murid bahwa kerajaannya adalah bukan kerajaan yang mereka inginkan, dia menduduki tahta Daud. Tapi sebelum Yesus ungkapkan itu, dia memohon kepada Bapa melalui doa supaya Bapa menunjukkan kemuliaannya kepada murid-murid, supaya itu jadi bekal mereka untuk kuat dalam iman akan pengungkapan dari apa yang mereka idam-idamkan untuk menjadi menteri, karena Mesias yang mereka percaya ini, guru mereka, akan menjadi raja menduduki tahta Daud. Akhirnya beberapa dari murid-murid diizinkan untuk melihat Yesus dimuliakan, berbicara, bercakap-cakap dengan Musa dan dengan Elia. Itu semua tujuannya supaya memberi kekuatan kepada murid-murid. Nah, kembali ke pertanyaan dan struggle-nya Brother Dolphin, adalah sama bagi kita semua. Saya pribadi masih memohon ampun pada Tuhan untuk dosa yang sama yang dilakukan berulang-ulang. Tapi kita lihat dari murid-murid ada satu saja modal yang membuat murid-murid waktu Yesus nyatakan kerajaannya bukan kerajaan dunia ini, dan sebagian murid-murid tinggalkan Yesus, walk no more with Jesus, dan di situ sekam dan gandum terpisah. Itu masih di bagian awal kerinduan skala zaman. Adalah semua mereka memiliki kasih Yesus di dalam diri mereka. Jadi ada kasih Yesus yang diam di dalam hati mereka. Only by love is love awakened. Hanya oleh kasih maka kasih dibangkitkan. Karena mereka sudah melihat betapa gurunya mengasihi mereka, masing-masing dengan peristiwa tertentu, dan kasih Yesus itulah yang membuat mereka bertahan. Itu satu-satunya modal yang mereka miliki. Modal itu pun bukan berasal dari mereka sendiri, tapi dari Yesus sendiri yang mendemonstrasikan kasih Bapa sehingga itu berdiam di dalam hati mereka. Ini yang menjadi modal mereka sehingga mereka bisa melewati proses. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita memiliki kasih Yesus? Apakah kita selalu ambil waktu untuk beholding Christ, teristimewa saat-saat sebelum penyalipan dan kematiannya, sehingga kasih Yesus itu bisa dibangkitkan di kita. Dan kemudian ada satu yang harus Yesus singkirkan dari mereka supaya mereka bisa mengalami ruangan atas, dan itu pun harus kita alami. Dan itu sangat-sangat teramat sangat berat. Ada dua peristiwa yang sangat berat. Peristiwa pertama, ketika Yesus mengungkapkan kerajaannya bukan kerajaan duniawi, menduduki tahta Daud, dan itu mereka sebenarnya sudah goncang. Yesus sampai bilang kepada murid-murid, kenapa kamu masih mengikuti aku? Terus murid-murid semua bilang, Guru, kemana lagi kami mau pergi? Hanya dari Engkau saja yang kami melihat hal-hal yang luar biasa itu bisa terjadi. Sebenarnya mereka pada saat itu sudah goncang. Dan yang kedua, setelah mereka punya PCI itu disingkirkan, belum sepenuhnya disingkirkan. Mereka tetap masih bawa PCI yang sama, bahwa Yesus masih menduduki, walaupun sudah di awal chapter awal-awal mereka dengan Yesus sudah dinyatakan itu, mereka masih bawa itu. Dan yang kedua, Yesus harus nyatakan dan pada waktunya supaya mereka sanggup. Tidak langsung di awal. Apa itu? Dia harus disingkirkan dari tengah-tengah mereka. Karena kalau dia masih bersama-sama dengan mereka sebagai guru,
dan tetap menginjil di Perea sebagaimana setan gunakan murid-murid untuk bilang, nggak usah ke Yerusalem, kamu ke Yerusalem akan dihukum mati. Ini cuma beberapa bulan di tanah Yudea, banyak sekali yang bertobat. Wah, itu murid-murid seakan-akan, dan kalau mereka Yesus gunakan tetap di situ, tapi bukan itu kehendak Bapa. Dia memang harus menyerahkan dirinya. Nah, jadi Yesus sendiri harus disingkirkan, dan ini teramat sangat berat bagi murid-murid sehingga mereka tercerai-berai, mereka bersembunyi, pulang kampung. Dan itu harus saudara dan saya alami peristiwa yang sama. Karena pengalaman mereka itu adalah pengalaman yang harus kita alami untuk mengalami ruang atas, membawakan malaikat ketiga menjadi suruhan nyaring. Dan saya tidak tahu, kita tidak tahu peristiwa itu seperti apa, tapi itu terjadi universal. Sebelum secara pribadi kita akan alami itu. Dan akan ada waktunya hal apa yang menjadi PCI yang sampai sekarang kita masih bawa, yang membuat kita dalam kondisi Laodikia, itu akan, kalau yang penting modalnya ada kasih Yesus di dalam saya, kita masih jatuh dengan dosa yang sama sebagaimana murid-murid 3,5 tahun, tapi ada peristiwa yang besar yang Tuhan akan izinkan kita alami secara universal, baik itu penutupan besar-besaran seperti apa sehingga kita melihat, waduh ternyata keselamatan hanya saya dengan Tuhan secara langsung. Yang selama ini saya mengandalkan kekayaan saya, penghasilan saya, atau apapun itu yang sudah terbentuk selama ini dalam hal kehidupan beragama saya, keadaan itu Tuhan akan izinkan, dan ini sangat berat untuk tiba ke situasi itu. Sekarang kita sedang dibentuk, sedang dipersiapkan. Dan keadaan kita masih sangat menyedihkan saat ini. Masih seperti murid-murid. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, baik secara pribadi, ataupun nanti secara universal, maka semua PCI saat itu, mau tidak mau sudah disingkirkan. Dan kita baru bisa menyadari, aduh, ternyata selama ini kenapa saya alami ini, itu. Semua karena panjang sabar Tuhan. Dan setelah menyadari itu, baru saya bisa mengerti kerajaan Yesus itu seperti apa. Itulah yang dialami murid-murid di ruang atas. Akhirnya saya mau untuk menyerahkan, mendedikasikan semua yang saya miliki untuk Injil. Bahkan kalau mau menderita untuk Injil, itu adalah suatu kesempatan yang seakan-akan saya pikir, aduh Tuhan mau kasih kesempatan saya membayar kelalaian saya. Dan Petrus bilang, salibkan saya dengan kepala terbalik. Kenapa? Karena dia punya kegagalan di masa lalu, mau dia tebus kepada guru mereka sebagai pernyataan kasihnya kepada kita. Jadi pertanyaannya, kalau kita masih gagal saat ini, mari kita cari kasih Yesus. Mari kita baca kehidupannya, lihat dia punya kuasa dan kasihnya di alam, dan ambil waktu baca kehidupannya. Itu jadi modal kita, dan kita masing-masing tidak tahu bagaimana Tuhan akan tuntun kita, tapi ada satu saat peristiwa yang besar kita akan diuji betul-betul apakah kasih Yesus ada dalam kita, sehingga ketika itu kita lewati semua preconceived ID yang masih kita pegang, itu akan disingkirkan. Saat itulah terbuka di hadapan kita oleh Roh Kudus bahwa kemurahan Tuhan yang menuntun kita selama ini ke titik itu, dan kita betul-betul tidak mau lagi untuk mendukakan juru selamat kita. Dan saat itu maka kita akan betul-betul menjadi alat Tuhan untuk menjadi terang bagi sesama kita, yang akan mendamaikan manusia dengan Tuhan, saudara-saudara kita dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia bisa diperdamaikan, atau boleh istilahnya
boleh menjadi perwakilan daripada Injil yang sudah kita terima. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan jawaban yang lain. Mungkin ada pemikiran yang lain juga, silakan dari dari pertanyaan Kak Opin. Halo. Oh ya, silakan Bing. Ya, pertanyaannya apakah sama gitu keadaan kita? Ya, kita pikir sama ya kalau untuk meragukan Yesus. Jadi sebelum kita betul-betul melihat siapa Yesus, ya kebanyakan kita pasti akan ragu siapa Yesus. Tapi seiring waktu, ketika kita semakin melihat, semakin mengenal, maka keraguan-keraguan itu akan hilang dan kepercayaan kita akan semakin kuat. Dan ini adalah satu proses yang kita masing-masing akan alami, dan itu semakin banyak yang kita masukkan ya, yang benar di dalam pikiran kita, maka persesuaian kita dengan Tuhan untuk mempercayai Tuhan itu akan semakin besar. Makanya saudara-saudara, ada pelajaran di upacara bangsa Israel, itu upacara 7 hari. Nah, sebenarnya itu pelajaran tentang bagaimana kita mengalami satu proses mengeluarkan gitu ragi-ragi yang di dalam pikiran kita mengganggu pikiran-pikiran untuk mempercayai firman Tuhan dengan penuh. Nah, ketika kita bisa mempercayai Tuhan dengan penuh, maka kehidupan kita ya akan sangat memancarkan siapa Tuhan. Tuhan akan lebih mudah untuk bekerja bagi kita. Jadi saya rasa namanya orang berdosa sama ya. Nah, cuma yang menjadi pelajaran menarik di sini adalah yang kita lihat adalah bagaimana kalau di judul sebelumnya kita belajar tentang bagaimana Yesus menyucikan Ka'bah dan bagaimana penjelasan Ellen White bahwa inti dari Ka'bah sehingga Ka'bah itu menjadi cemar itu tidak dipahami oleh imam-imam. Jadi pencemaran Ka'bah ini, korupnya sistem di dalam Ka'bah itu menjadi rusak karena mereka tidak paham apa yang mau dijelaskan oleh upacara Ka'bah. Jadi kalau sebenarnya imam-imam saat itu betul-betul memahami apa yang menjadi apa pelajaran yang mau diajarkan di dalam upacara-upacara Ka'bah yang ada di dalam Ka'bah, sebenarnya mereka akan tidak perlu menjadi korup seperti itu. Mereka akan menjadi imamat yang rajani yang akan memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Namun karena mereka gagal, hasilnya adalah terjadilah sesuatu yang korup dan ya kita sudah pelajari. Nah, di judul ini kita melihat di dalam peristiwa pengalaman Nikodemus ini, dalam pengalaman Nikodemus ini, Yesus mau menjelaskan apa yang dibicarakan dalam upacara Ka'bah itu lebih detail lagi, step by step. Bagaimana kita mengalami makna ya inti dari upacara Ka'bah tersebut. Bagaimana kita melihat kekuatan mengalami khasiat ya dari upacara Ka'bah tersebut, dan ini Nikodemus ini lagi dibimbing untuk melihat detail apa yang sebenarnya harus dia pahami. Jadi kita lagi dalam pelajaran ini kita lagi diarahkan untuk melihat lebih detail, lebih spesifik lagi apa yang sebenarnya bagaimana itu upacara Ka'bah, yaitu penyalipan dari korban domba itu atau penyalipan anak domba ini menjadi bermanfaat buat kita. Oke, itu aja dulu. Wan, terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih Bro Ebing, puji Tuhan. Jadi kita juga mau menambahkan ya,
tadi dibilang di kutipan Ronubot sebelumnya, dibilang bahwa kita ini semua kan manusia daging ya. Kita punya penyerahan itu masih setengah-setengah. Makanya Tuhan datang ke dunia ini, dia mau supaya kita ada perubahan secara keseluruhan ya dalam diri kita, supaya kita bisa memahami hal-hal yang rohani kan. Makanya kenapa kita selalu kayak, karena setengah-setengah, jadi semua yang dilakukan itu juga jadinya setengah-setengah kan, ndak sepenuh hati gitu. Karena kita masih terhalang akan dosa, apalagi dosa-dosa kesayangan kita kan. Makanya kita sering alami hal yang sama ya, selalu begitu-begitu, jatuh terus, jatuh bangun di dosa yang sama. Jadi ya kita semua ini masih dalam taraf pergumulan ya, yang kalau kita mau kuncinya ya, kalau kita mau submit, nanti di pembahasan berikutnya juga Tuhan selalu penekanan selalu di situ. Hati terus, hati. Jadi ini yang benar-benar bagus sekali, dia punya pembahasan mengenai Nikodemus ini ya, yang benar-benar mewakili juga dengan kita pribadi ya, dan kita yakin kita semua lah, itu dia. Kira-kira apakah sudah menjawab Kak Opin? Iya, Wan. Jadi betul ya. Cukup jelas tadi dari Brother Roy dan Brother Ebing. Makasih, Wan. Iya, terima kasih, puji Tuhan. Oke, waduh, kita belum maju ini ya, tapi mau ingat waktu. Apa kita mau baca kutipan satu atau gimana kira-kira? Ini sih bukan cuma satu ya, tapi saudara-saudara kita di Amerika mau istirahat. Oke, kita baca 2 paragraf inilah ya. Iya, 2 paragraf boleh. Ya, oke, kita bacakan ya. Oke. Nikodemus masih bingung, ya kan? Jadi waktu Tuhan sudah jelaskan panjang lebar, tetap saja dia masih bingung gitu, ya kan? Lalu Yesus menggunakan angin untuk melukiskan maksudnya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon, menggersak dedaunan dan bunga-bungaan. Namun angin itu tidak kelihatan dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikian halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tak ada yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa dia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak nampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati. Sedikit demi sedikit, dengan tidak disadari oleh si penerima, kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Tuhan dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Oleh banyak orang, hal ini disebut pertobatan secara tiba-tiba. Tetapi hal ini adalah hasil bujukan yang lama oleh Roh Tuhan, suatu proses yang penuh kesabaran dan meliputi waktu yang lama. Wow. Jadi Nikodemus kan belum mengerti ya dari penjelasan Tuhan kan. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan kepadanya dengan menggunakan perumpamaan angin ya. Kristus menjelaskan kepada Nikodemus bagaimana pekerjaan dari Roh Kudus. Kan dibilang kita enggak bisa kan, tadi dibilang di paragraf sebelumnya dibilang kita enggak bisa mengubah kita punya diri, harus ada harus ada kekuatan dari luar untuk mengubahkan kita. Dan
Itu kekuatan itu adalah kekuatan Roh Kudus yang diibaratkan seperti angin. Ya, kalau kita lihat kan tadi angin itu dia ndak terdengar kan, dia mau ndak kelihatan dan ndak tahu dia dari mana mau datang, tiba-tiba kita sudah rasa ada angin lewat gitu. Dan dia mau pergi kemana pun kita ndak bisa tahu dia kemana kan, hanya bisa lihat dari pohon itu bergerak, oh berarti angin ada lewat situ gitu kan. Begitu juga dengan pekerjaan Roh Kudus, sama dia punya cara kerjanya ya, cara kerja Roh Kudus di dalam hati manusia. Kita kayak ketemu orang, lihat orang itu, kita nggak tahu ternyata dia itu lagi bergumul, kita nggak tahu ternyata dia lagi depresi gitu, depresi yang berat, kita nggak tahu ternyata dia lagi berduka. Kita hanya lihat, oh iya itu orang, tapi kita nggak tahu ternyata di dalam hati seseorang itu, bukan seseorang, setiap orang itu Roh Kudus sementara bekerja di dalam hati manusia kan. Ya seperti itulah angin ya. Kemudian dibilang juga tadi kan, prosesnya itu orang bisa lupa. Bagaimana sih saya jadi bertobat ya, pertama gimana ya, kayak nggak terlalu memperhatikan bagaimana dia punya proses. Tapi bukan berarti orang itu nggak bertobat. Tapi di situ dibilang ada cara Kristus yang nggak nampak seperti angin ini, nggak kelihatan, yang bekerja dalam hati seseorang. Kemudian sedikit demi sedikit kita mulai ada kesan yang ditanamkan, terus tanpa disadari kita punya pandangan tiba-tiba sudah ditarik kepada pandangan Kristus kan, dibilang tiba-tiba kok yang tadinya nggak suka dengar firman Tuhan kok jadi suka, yang tadinya terlalu cuek dengan keselamatan, terlalu cuek mau baca firman, kayak nggak ada waktu, kayak semuanya kok kayak jadi ada kerinduan terbesar gitu kan. Nah itulah cara Roh Kudus ya bekerja. Tiba-tiba yang tadinya terlalu cuek dengan yang berhubungan dengan Alkitab, dengan berdoa, tiba-tiba kita jadi suka gitu. Itu artinya ada Roh Kudus sementara bekerja. Mau kita sadari, kita nggak sadari, mau itu mau mulai dari mana kita yang dibilang kita bisa lupa kapan itu. Ya tiba-tiba mau kayak, Tuhan kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau Tuhan rubahkan, kita mau Tuhan mau submit kepada Tuhan, dan kita mau Tuhan mau bikin apa saja saya, silakan gitu. Tiba-tiba begitu kan, dan orang-orang di sekitar kita, mau itu keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, orang-orang terdekat ya, pasti akan, kok tiba-tiba ini orang ini berubah, tiba-tiba kok orang kan suka bilang, dia ada pertobatan tiba-tiba gitu. Dibilang secara manusia kita lihat, tiba-tiba dia sudah bertobat ya, dia tadinya narkoba sekarang udah enggak ya, benar-benar luar biasa ya. Padahal dia ada lewati proses yang dibilang situ proses yang lama. Dibilang sini proses bujukan hasil bujukan yang lama oleh Roh Tuhan. Itu enggak gampang. Kita saja lihat kepada diri kita ya, gampang enggak itu? Apalagi kita punya dosa kesayangan, enggak gampang. Dan itu bukannya sekejap atau secara tiba-tiba, semua ada proses. Dia Roh Kudus itu bujuk, ayolah pulang, berbalik, semua itu Roh Kudus. Dan itu dibilang apa? Suatu proses yang penuh kesabaran dan meliputi waktu yang lama. Jadi kalau orang sekeliling kita kayak tinggal lihat hasilnya ya, oh iya si A sudah bertobat, si B sudah bertobat, tapi dia enggak tahu bagaimana Tuhan bekerja ya. Dengan sabar ya terhadap kita ya, dan inilah yang dibilang jaminan kepastian yang diperoleh dari yang kita peroleh ya, dan ini luar biasa ya Tuhan bekerja. Dan dibilang dengan sabar. Bagaimana sih sabarnya Tuhan Yesus ya? Sabarnya Tuhan Yesus itu long suffering. Kita aja kayak kayak orang Jakarta bilang, kita ini manusia senggol bacok ini, apalagi kalau sudah dalam depresi, tekanan berat, kayak aduh kamu enggak ngerti saya punya kondisi sekarang gitu. Itu kan, waduh, jadi benar-benar ini, tapi bagaimana Tuhan bekerja, orang yang memiliki hati yang keras sekalipun dia bisa diubahkan. Dan kita banyak sekali lihat ya kesaksian-kesaksian orang, dia punya pengalaman hidup yang tadinya benar-benar dalam kegelapan, jadi benar-benar menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dibilang proses ini adalah proses yang tidak gampang.
tapi bagaimana Tuhan punya sabar untuk sabar terhadap kita ya. Aduh luar biasa. Kira-kira sampai sini ada yang mau menambahkan? Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan lihat ya apa hasilnya. Tapi kita lihat waktunya sudah malam ya di Amerika. Nanti kita akan lanjut Sabat depan. Kita akan lihat apa hasil dari proses kesabaran Tuhan Yesus terhadap kita ya dalam proses pembentukan kita punya karakter ini ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Puji Tuhan. Oh iya. Oh iya, silakan Iya, Kak Joy, silakan. Ya, yang mau tambahkan sedikit yang di kutipan ini. Pas dengar Wanda kasih penjelasan mengenai pekerjaan Roh Kudus, itu ya kayak menyentuh sekali kita punya hati yang mana, aduh Tuhan, sangat sabar sekali Tuhan untuk kita ambil pribadi ya, untuk kita punya diri sendiri, look back in the past. Aduh, Mama Mia, kalau Tuhan udah give up on me long time ago sudah Jo. Tapi Iya, terima aduh. kasih ya, maksudnya Amin. thank you Lord. Tuhan sangat sabar untuk saya. Aduh, kasihan. Sedangkan sekarang pun udah banyak sekali kasih Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan pun tetap ada saja Tuhan punya kesabaran yang harus Tuhan masih tunjukkan dalam kita punya kehidupan sendiri, kehidupan keluarga. Kenyataan saya masih hidup itu adalah satu tanda atau bukti kesabaran Tuhan untuk saya pribadi. Dan itu pun melihat kesabaran Tuhan itu membuat kita juga harus sabar juga terhadap satu sama yang lain gitu, terhadap kita punya suami, istri, anak-anak, yang mana don't give up gitu loh. Kuasa doa sangat berkuasa untuk merubah kita, karena setiap orang yang tadi Wanda bilang, semua Tuhan Roh Kudus lagi bekerja gitu, dan Roh Tuhan aja nggak mau, istilahnya nggak mau give up sama kita, kenapa kita harus give up untuk siapapun juga ya itu. Jadi biarlah dengan pelajaran ini bisa membuat kita juga untuk long suffering satu dengan yang lain, di dalam kita punya grup ini juga sabar satu dengan yang lain, saling mendoakan, dan sadar bahwa kita juga masing-masing Roh Kudus lagi berusaha, karena yang dari kita banyak penciptaan kan hasil menciptakan itu apa sih susah untuk Tuhan. Dia bicara so jadi. Yang paling susah itu manusia punya hati yang keras yang nggak mau serahkan ke Tuhan untuk diubahkan itu. Makanya pekerjaan Roh Suci itu seakan-akan kayak lama, bukan kuasanya yang nggak kuat, kitanya yang nggak mau serahkan, karena Tuhan itu nggak bisa memaksa untuk sini karena kita mau create a new heart, nggak bisa begitu, harus dari kita yang berikan kepada Tuhan baru dia bisa menciptakan hati yang baru. Oke, thank you An. Puji Tuhan, terima kasih Kak Joy. Jadi betul sekali ya, kita juga merasakan hal yang sama ya. Kita yakin semua ada pengalaman masing-masing ya Tuhan izinkan, dan bagaimana pengalaman itu Tuhan nyatakan dalam diri kita dan menyadarkan kita ya. Sudah jelaskan Kak Joy juga tadi, puji Tuhan ya. Jadi betul sekali, kita juga harus long suffering kepada semua orang ya, terhadap orang-orang terdekat terlebih dahulu, bukan terlebih dahulu, yang terlebih penting ya, karena kita tahulah orang terdekat kita itu pasti adalah ujian juga untuk kita semua, untuk kita ya, untuk kita semua dimanapun kita nggak bisa mengingkari itulah ya. Jadi betul sekali, puji Tuhan, dan kita yakin semua itu Tuhan bekerja kepada kita semua. Jangan merasa hanya kita saja yang Tuhan bekerja, tapi bagi semua ada prosesnya gitu. Jadi biarlah kita mau melewati proses ini sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Puji Tuhan untuk semua. Mungkin tadi ada yang mau menyampaikan, apa Anti Early ya, atau siapa ya?
Enggak, kita cuman bilang amin. Oh, oke, Anti. Iya, amin, amin. Puji Tuhan. Iya. Aduh, indah sekali ya. Kita aja berapa kali baca ini, aduh ternyata pas baca lagi kayak, aduh ini kita banget gitu. Aduh Nikodemus ini kita sekali gitu. Dan aduh banyak sekali yang kita akan baca ke depannya ini yang benar-benar kita rasa kita banget gitu. Kita juga merasakan kita seperti ini gitu. Dan Sama dong. iya, aduh puji Tuhan ya kita masih Tuhan mau menyadarkan kita ya. Artinya itu dia punya kunci ya. Jadi banyak sekali yang kita pribadi sendiri tertegur ya. Waktu baca kayak baca diri sendiri gitu. Aduh. Jadi aduh puji Tuhan. Memang firman Tuhan itu indah sekali. Oke. Kita lihat ya waktunya sudah. Oh iya. Silakan. Oh iya silakan Wing, silakan. Jadi kalau ini dipahami benar-benar, ini akan sangat membantu kita untuk berhati-hati dalam menilai orang lain. Karena kalau Roh Tuhan sendiri Betul. bergumul, kita jangan sampai begitu lekas untuk menghakimi orang lain telah ditolak oleh Tuhan. Jadi Iya Roh betul sekali. Tuhan tanpa diketahui, bahkan sebelum orang itu sadar, Roh Tuhan tetap dengan sabar untuk bekerja. Jadi kalau ini dipahami dengan benar, kita rasa akan memberi banyak perubahan kepada kita untuk hati-hati menilai orang lain. Oke, itu saja Wan, terima kasih. Terima kasih Bing, puji Tuhan. Betul sekali ya. Jadi pelajarannya juga untuk ya kita juga ada baca kutipan dibilang hanya kenapa Tuhan bilang jangan menghakimi kan? Karena menghakimi itu adalah hakku dibilang kan di Runubot bilang. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Kita manusia enggak bisa tahu isi hati si A, si B, si C, si D gitu kan. Makanya Tuhan bilang jangan kita menghakimi karena menghakimi itu hanyalah hakku karena hanya Tuhan yang tahu kita semua punya isi hati. Makasih Ebing sudah mengingatkan. Karena kita semua ini kadang tanpa sadar kayak mulut itu lebih cepat daripada pikiran kita. Belum sempat berpikir yang jernih, kita sudah cepat sekali mengeluarkan kata-kata yang enggak sesuai ya. Jadi puji Tuhannya ini sangat dikuatkan dan diingatkan kembali untuk kita semua dalam menilai seseorang gitu. Puji Tuhan. Oke, ada lagi sebelum kita tutup. Baik, kalau sudah tidak ada pelajaran kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Puji Tuhan, kita semua terberkati dengan pelajaran ini dan dengan pertolongan Tuhan kita semua boleh mendapatkan perubahan, kelahiran hati yang baru ya, kelahiran baru ya, hidup baru, hati yang baru yang sesuai dengan yang Tuhan rindukan, Tuhan kehendaki bagi kita semua. Puji Tuhan, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan.